Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Asti dari kelompok 7 ingin mempresentasikan final project struktur data kami. Perkenalkan, nama saya Ririn Wanandi dengan NPM akhir 136. Saya Zara Sifarunisa dengan NPM akhir 157. Nah, buat studi kasus kami kali ini yaitu sistem pengelolaan penilaian kinerja karyawan. Terus, mengapa sih kita mengambil studi kasus ini? Karena studi kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana teknologi dan algoritma dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam dunia bisnis. Sistem pengelolaan penilaian kinerja karyawan sangat relevan dan memungkinkan manajer untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan secara efisien menggunakan teknologi perangkat lunak yang modern. Lalu bahasa yang kami gunakan adalah C++. Lalu ini untuk kode program kami, ini untuk headernya, terus ini juga function to calculate height-nya, terus calculate balance factor-nya, terus kode program rotasinya. Habis itu ada kode program buat insert AVL-nya, seperti ini. Terus ini untuk insert BST-nya. Lalu ini masih termasuk dalam rangkaian insert BST-nya. Lalu ini untuk view AVL dan BST-nya seperti ini. Terus ini masih sama seperti tadi. Lalu ini ada kode search untuk AVL dan BST-nya. Ini masih sama kayak tadi. Nah, ini untuk kode program delete AVL. Ini sama. Masih kode delete-nya AVL. Lalu ini kode program delete BST. Ini kode program save to CSV. Biar kalau misal kita sudah melakukan run, itu nanti dia kesimpannya di CSV-nya situ. Ini untuk loading from CSV-nya. Ini masih sama. Nah, ini untuk main-nya. Jadi, di main-nya itu yang pertama itu ada binary search tree, terus ada AVL tree, dan keluar. Nah, lalu di pilihan menunya itu ada tambah karyawan, hapus karyawan, cari karyawan, tampilkan semua karyawan, dan keluar. Masih sama. Nah, jadi misal kita masukkan tambah karyawan, kita harus memasukkan ID karyawan ya, terus namanya, terus departemennya, skor kinerjanya dia berapa, kayak gitu. Itu kalau kita memilih case yang pertama. Kalau kita udah mau menghapus karyawan yang eh, ada di situ, itu kita tinggal masukin ID karyawan yang akan dihapus. Lalu case yang ketiga itu, kalau kita mau mencari ID karyawan itu, atau mau mencari karyawan tersebut, kita tinggal masukkan ID karyawan yang dicari. Yang keempat, ini untuk menampilkan semua karyawan. Yang kelima, menyimpan data dan keluar dari program. Lalu ini untuk output tambah karyawan seperti ini. Jadi misal kita pilih metode yang pertama, binary search tree, terus habis itu pilih opsi satu tambah karyawan, masukkan ID-nya. ID-nya itu misal 111, terus masukkan namanya itu nama Ririn, terus departemennya dia di departemen produksi, terus skor kinerjanya 90 dan berlanjut sampai seterusnya. Nah, ini buat hapus karyawan, before seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Ya, ini ada 10 karyawan. Terus habis itu apa namanya? Baru kita hapus karyawannya. Ini seperti yang di sebelah kiri. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Jadi eh, datanya yang benar itu ada di sebelah kanan. Baru di sebelah kiri ini yang sudah kita hapus satu ID-nya. Lalu ini output cari karyawan. Ini misal kita mau mencari ID yang ID karyawan 120, maka ini akan keluar ID 120 dengan nama Eva, Departemen General Affairs dengan skor kinerja 91. Lalu output tampilan karyawan untuk ini adalah output untuk menampilkan semua karyawan. Lalu ini keluar menyimpan data dan keluar program dan data itu berhasil disimpan di CSV. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah visualisasi BST, di mana untuk visualisasi BST ini menggunakan ID karyawan, yaitu 111 hingga 120, dengan bentuk seperti ini, yaitu semakin besar maka berada di sebelah kanan.
Next. Baik. Untuk berikutnya adalah visualisasi BST dengan menghapus satu data, yaitu di 111, maka 11 hilang dan root digantikan oleh 112. Next. Di sini visualisasi BST dengan menambah satu data, yaitu 121, di mana 121 menjadi anak dari 120. Berikut adalah visualisasi FL3 dengan data awal, yaitu 111 hingga 120, 120. Maka bentuknya seperti ini, yaitu dari 114, kemudian di sini ada 112, 118, 111, 113, di sini kemudian ada 116, di bawahnya ada 115 dan 117, kemudian di bawah 118 ada 119, dan di bawahnya ada 120. Next. Visualisasi AVL3 dengan menghapus satu data, yaitu 111, dan bentuk seperti berikut. Next. Kemudian berikutnya adalah visualisasi AVL3 dengan menambah satu data, yaitu 121, di mana root yang awalnya 114 digantikan dengan 118. Next. Berikut adalah visualisasi rotasi. Berikut adalah step by step-nya, yaitu rotasi kiri 111 yang awalnya menjadi root digantikan oleh 112. Begitupun 112 di rotasi kiri. Next. Kemudian rotasi kiri pada 113 dan 114 menjadi root. Kemudian double rotasi kanan 113. Next. Kemudian double rotasi kiri 115 dan rotasi kiri 116. Ada rotasi kiri 117 dan double rotasi kanan 117. Dan hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah visualisasi rotasi BST ke AVL3 dengan menghapus satu data awal, yaitu 111. Hapus 111 tidak ada rotasi karena tidak diperlukan adanya rotasi. Next. Kemudian ada visualisasi rotasi BST ke AVL3 dengan menambah satu data, yaitu 121, di mana data awalnya tanpa 121, kemudian 121 dimasukkan. Kemudian rotasi kiri 116. Next. Rotasi kanan 117 dan 116, serta rotasi kiri 115 yang menghasilkan seperti ini. Kemudian ada rotasi kanan 116 dan 115. Next. Kemudian rotasi kiri 115 dan rotasi kiri pada 116. Next. Rotasi kiri pada 117 dan rotasi kiri pada 118. Double rotasi kanan 117, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu double rotasi kanan pada 116. Next. Di hasil akhir adalah menggunakan double rotasi kiri 119 dan menghasilkan pohon seperti ini. Baik. Baik, kami akan melanjutkan untuk mendemokan program yang kami buat. Nah, ini sebenarnya programnya masih sama seperti yang tadi kami jelaskan di PPT. Itu ada rotasi kanan, rotasi kiri, terus ada insert buat AVL, insert buat BST, terus ada headernya, terus ada in order traversalnya, terus search BST dan AVL, dan ada delete uh, AVL, ada delete BST, dan ada in main-nya seperti ini. Baik, kita langsung ke run saja. Yang run akan dijelaskan oleh teman saya, tapi nanti saya yang mengetik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah output dari input tadi. Di sini ada pilihan metode BST, AVL3, dan keluar. Pilih metode 1. Kemudian pilih opsi di sini, memilih opsi untuk tambah karyawan. Masukkan ID 111 atas nama Ririn.
Departemen Produksi, masukkan skor kinerja 90. Kemudian berikutnya, masukkan karyawan lagi, opsi 1, dengan ID 112, atas nama Natasha, produksi, dan skor kinerja 80. Baik, untuk berikutnya, mungkin mau tampilkan semua karyawan dahulu. Opsi 4. Baik, untuk selanjutnya adalah cari karyawan dengan opsi 3. ID karyawan yang dicari, yaitu dengan ID 111. Di sini karyawan ditemukan ID 111 atas nama Ririn dari Departemen Produksi dan skor kinerja 90. Berikutnya untuk opsi 2 yaitu hapus karyawan. ID karyawan yang akan dihapus ada 111. Setelah ID karyawan dihapus, maka berikutnya adalah opsi nomor 4. Bisa dilihat tidak ada ID 11 langsung dari ID 112. Kemudian keluar data, menyimpan data dan keluar program. Data berhasil disimpan. Mungkin bisa di-run lagi. Baik. Langsung pilih metode 1. Dan di sini langsung memilih ke opsi 4. Masih seperti data sebelum keluar, yaitu tidak ada ID 111. Setelah ini mungkin bisa tambah karyawan lagi, mengembalikan ID 11. Ririn, produksi 90. Opsi keluar. Baik. Itu adalah untuk kode BST. Baik, setelah mencoba metode 1 BST, sekarang masuk untuk metode kedua yaitu AVL3. Dengan tampilan yang sama, pilih opsi tambah karyawan. Oh, 4. ID 111, atas nama Ririn, Departemen Produksi, dan skor kinerja 90. Di sini sebelumnya kami juga telah memasukkan data, yaitu 10 data, mungkin bisa langsung ke opsi 4. Di sini ada ID 111, atas nama Ririn, Departemen Produksi, skor kinerja 90, hingga ID 120, atas nama Eva, Departemen General Affair, dan skor kinerja 91. Berikutnya adalah opsi 3, cari karyawan. Bisa dicari karyawan 111. Setelah keluar, karyawan ditemukan ID 111, nama Ririn, Departemen Produksi, dan skor kinerja 90. Kemudian ada hapus karyawan, opsi 2. ID karyawan yang akan dihapus 111. Pilih opsi, tampilkan karyawan. Dapat dilihat di sini ID 111 telah dihapus, langsung ke ID 112. Berikutnya adalah keluar. Baik, itu tadi adalah kode program kami untuk BST dan AVL3. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan untuk kode program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.